Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kurikulum. Nah, teman-teman, sebelum itu kita pastinya harus saling berkenalan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Ever Debrito Yanerius Betty dengan NIM 2401030009. Nah, saya biasa disapa Ever. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Nusa Cendana. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Nah, baik teman-teman, hal pertama yang harus kita pelajari sama-sama untuk ada dalam materi kurikulum yaitu pengertian tentang kurikulum. Nah, teman-teman, kurikulum itu adalah sebuah rencana yang dibuat sekolah untuk dapat mengatur tentang bagaimana kegiatan pembelajaran siswa, lalu hal-hal apa saja yang akan siswa lakukan ke depannya. Jadi dengan adanya kurikulum, maka segala kegiatan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan menjadi lebih teratur. Nah, oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang akan saya bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengapa kurikulum di Indonesia selalu berubah dari waktu ke waktu. Teman-teman, ada beberapa alasan yang bisa saya berikan mengapa kurikulum di Indonesia itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama yang harus kita tahu bersama-sama bahwa kurikulum di Indonesia itu sering berubah karena perkembangan zaman, sering berubah karena teknologi yang semakin canggih. Dan selain itu, kurikulum di Indonesia itu juga sering berubah karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan tantangan global yang semakin banyak. Jadi setiap generasi itu pastinya menghadapi kesulitan dalam belajar mereka. Jadi cara belajar mereka mempengaruhi kurikulum yang ada. Misalnya pada zaman dahulu teman-teman, anak-anak lebih ditekankan bagaimana cara mereka menghafal. Namun pada saat ini anak-anak lebih ditekankan bagaimana mereka mampu berpikir kritis, mampu menyelesaikan permasalahan soal-soal, dan yang lebih utama mereka mampu berpikir kreatif dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Topik yang kedua. Yang kedua kali ini ingin menanyakan kepada saya bahwa menurut saya kurikulum apa sih yang paling berkesan? Nah, teman-teman, menurut pendapat saya, kurikulum yang paling berkesan yaitu kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13. Teman-teman, topik ketiga yang akan saya bahas yaitu mengapa kurikulum yang telah saya sebutkan yaitu kurikulum 2013 berkesan dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman, dalam menghadapi kehidupan sekarang, saya banyak belajar dari kurikulum 2013. Sejak saya ada dalam bangku SD sampai saya ada dalam bangku SMA kelas 3, saya menggunakan kurikulum 2013. Dan dengan adanya kurikulum 2013 itu teman-teman, saya mengalami banyak sekali perubahan. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, teman-teman, dengan adanya kurikulum 2013, teman-teman, kita bukan cuma saja menghafal pelajaran setiap hari, tetapi guru menginginkan kita untuk mampu memahaminya dan yang lebih utama mempraktikannya. Contoh kecilnya saja teman-teman, dalam kita belajar mata pelajaran IPA, kita bukan cuma memahami bagaimana kita mampu membersihkan lingkungan, mampu merawat lingkungan, tetapi kita juga dapat turun untuk mempraktikannya dengan apa? Dengan kita membersihkan lingkungan sekolah kita menanam pohon-pohon. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman yang menurut saya kurikulum 2013 itu berkesan dalam kehidupan saya. Lalu yang kedua itu teman-teman, guru bukan cuma menjadi satu-satunya topik utama yang berdiri di depan, tapi para siswa-siswi juga mampu diberi kesempatan untuk mampu bertanya, menjawab, memberikan kesempatan untuk berbicara dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dengan adanya kurikulum 2013 teman-teman,
anak-anak atau para siswa-siswi bukan cuma dibentuk soal bagaimana mereka menghadapi kehidupan pembelajaran mereka, tetapi dibentuk dari sifat mereka, yaitu mereka mampu tumbuh menjadi anak yang lebih sopan, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang keempat sekaligus topik yang terakhir, yaitu jika saya menjadi seorang guru pada saat kurikulum itu berlaku, kira-kira tugas atau fungsi saya sebagai apa? Nah, teman-teman, jika saya menjadi seorang guru pada saat kurikulum itu berlaku, yang pastinya tugas saya sebagai seorang guru bukan cuma mengajar di depan kelas, tetapi saya juga akan membimbing, mendidik, dan memberi teladan yang baik bagi mereka semua, yaitu saya bukan cuma menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran apa saja, tetapi saya juga akan membantu mereka untuk mampu mengerti dan memahami serta mempraktikkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah teman-teman, demikianlah sudah 4 materi yang saya bahas. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan mohon maaf jika tadi ketika saya menyampaikan materi ada beberapa penyampaian yang mungkin kurang jelas, kurang baik. Saya mohon maaf dan sekian.